sifatnya kebenaran Allah yang sifatnya tidak bisa terbantahkan, absolut. Ya, oleh itu mari biarlah setiap kehidupan kita benar-benar di dalam pemahaman kita, saudara sekalian, tentang Roh Kudus yang dijanjikan merupakan tonggak lahirnya gereja Tuhan. Ya, jadi tonggak perjanjian baru adalah saat ketuanan Roh Kudus, saudara sekalian. Maka semuanya masuk di dalam zaman baru, zaman perjanjian, garis bawahi, zaman perjanjian yang baru. Nah, sedikit kita akan melihat, saudaraku sekalian, apa makna teologisnya di dalam setiap kehidupan kita, ya, tentang Roh Kudus yang dijanjikan, saya katakan merupakan tonggak lahirnya gereja Tuhan di dalam konteks perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang lama itu, saudaraku sekalian, di dalam konteks sunat, ya, perjanjian yang lama yang Tuhan janjikan, tanda perjanjian Allah terhadap Abraham itu kepada keturunannya itu adalah perjanjian sunat. Ya. Nah, perjanjian sunat, saudaraku sekalian, dulu adalah penanggalan akan tubuh jasmani, saudaraku sekalian, itu yang dilakukan oleh Abraham ketika Tuhan mengawali perjanjiannya kepada Abraham, bahwa setiap anak laki-laki yang ada di rumahmu harus disunat sebagai bukti perjanjian, dan itu menurun kepada Ishak menurun kepada anak-anaknya sampai kepada bangsa Israel. Nah, sekarang bagi kita, saudaraku sekalian, tentu tidak berpatokan lagi kepada sunat perjanjian itu, perjanjian sunat yang itu, saudara. Sebab sekarang kita, saudara, perhatikan baik, ini sunat kita, perjanjian kita. Ya, Kolose pasalnya yang perhatikan baik, supaya kita bisa pahami. Perhatikan baik ayatnya yang ke-11. Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Dan pada ketika baik kamu telah disunat, terus bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Nah, bukan sunat yang dilakukan oleh manusia, perhatikan baik, tetapi dengan sunat Kristus, ya, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Saudara perhatikan baik, ya, di dalam pemahaman kita, saudaraku sekalian, di sini kita lihat bersama bahwa tetapi dengan sunat Kristus. Nah, garis bawah ini, saudaraku sekalian, kenapa di situ memakai kata Kristus? Itu maknanya dalam. Ya, kenapa bukan sunat Yesus? Nah, saya tidak membedakan dalam etimologi kata, saudaraku sekalian, tetapi kenapa maknanya di situ sunat Kristus? Sebab di sini, saudaraku sekalian, erat kaitannya dengan kuasa Roh Kudus. Kristus itu yang diurapi. Dari di sini berbicara tentang peranan Roh yang akan menyunat karakter kita, yang menyunat, saudaraku sekalian, sikap kita. Jadi di sini adalah peranan Roh Kudus. Kenapa harus Kristus di situ? Ya, karena Kristus artinya yang diurapi. Ya, dan ini berbicara tentang kasih dalam Tuhan, peranan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya. Ini fondasi atau dasar pemahaman kita. Nah, kita sekarang melihat Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama.
Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Nah, kita lihat di sana ayatnya yang keempat. Pada suatu hari, Ya, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. perhatikan baik. Ini bukan sesuatu hanya sekedar larangan biasa, saudara. Tetapi ini punya makna. Punya makna. Karena mereka, murid-murid ini harus, saudaraku sekalian, mengalami perjanjian. Harus mengalami perjanjian. Jadi bukan hanya sekedar mereka sudah disuruh untuk menginjil, begitu memberitakan Injil, tetapi harus mereka punya tanda perjanjian. Kenapa? Karena kehidupan yang akan dijalankan mereka, perhatikan baik, kehidupan yang akan diinjili mereka juga harus mengalami perjanjian. Bagaimana mungkin mereka memberitakan Injil, saudaraku sekalian, sebagai tanda perjanjian itu, saudaraku, mereka alami, sementara mereka sendiri tidak. Nah, saudaraku sekalian, ini penting buat kita. Bagi murid-murid, orang kata jangan tinggalkan Yerusalem, karena ini maknanya dalam. Ya, jangan meninggalkan Yerusalem. Di situ dikatakan, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Saudaraku sekalian, berarti apa? Saudaraku sekalian, ini dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan ingin mengadakan perjanjian di dalam setiap kehidupan kita, sama seperti Abraham. Ya, saudaraku sekalian, Abraham itu pada waktu berangkat dari Baghdad, dari daerah Mesopotamia, daerah Iran, Baghdad, Iran, itu dari Urkas begitu, menuju ke tanah Kanaan. Itu belum ada perjanjian. Mereka dan Abraham itu masih dipanggil oleh Tuhan menuju ke tanah Kanaan. Tapi setelah ada di tanah Kanaan, maka perjanjian Tuhan diadakan kepada Abraham, saudaraku sekalian, dan kepada keturunannya itu Rasulullah. Ya. Bagi kehidupan kita juga, lewat Injil kita dipanggil. Ada amin, saudara? Lewat Injil kita dipanggil oleh Tuhan. Injil itu mengandung panggilan. Dan peragakan begitu, mengandung panggilan untuk apa? Setelah kita merespon panggilan itu untuk apa? Kita mengalami perjanjian. Untuk apa dipanggil kalau kita tidak mengalami perjanjian? Sama seperti apa? Saudara terus sekalian, kita melihat bagaimana kuatnya sebuah perjanjian. Covenant. Saudara sekalian, ketika Musa melupakan sunat perjanjian, Tuhan mau membunuh Musa. Ketika dia dipanggil, diutus kasih dalam Tuhan oleh Tuhan untuk pergi membebaskan bangsa Israel. Anaknya belum disuruh. Ya, dia bergegas untuk kembali ke barat karena dia sudah diutus. Dia pikir udah aman. Perjanjian Tuhan tak boleh lupa. Karena anak keturunanmu harus mengalami perjanjian. Karena itu sebagai tanda kelepasan. Perjanjian. Dan Musa, maafkan Sipora, saudara sekalian, istri daripada Musa, mengambil batu dan membunuh anak sebagai tanda perjanjian. Saudara sekalian. Nah, sekarang bagi kehidupan kita, Tuhan juga mau menaruh tanda perjanjiannya itu dalam kehidupan kita. Tetapi tidak lagi, saudaraku sekalian, dalam konteks perjanjian yang lama.
Ya, bukan, tetapi dalam perjanjian yang baru. Ya, dalam konteks perjanjian yang baru. Makanya diawali dari murid-murid ini. Jangan gegabah. Jangan, saudaraku sekalian, mungkin karena semangat 45, saudaraku sekalian, mereka harus pergi memberitakan Injil. Tidak, diperlengkapi dulu. Kalian dulu harus mengalami baptisan. Kalian harus mengalami, saudaraku sekalian, perjanjian sunat. Tapi sunat di dalam hati. Maka saya katakan sunat di dalam hati yang harus dialami kasih dalam Tuhan oleh setiap orang percaya. Ya, karena ini berbicara tentang dalam artinya berbicara tentang perjanjian ini, saudara. Ya, karena kita harus sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan harus mengalami tidak. Nah, dari pihak Tuhan, ya, Tuhan menjanjikan. Nah, sekarang dari pihak kita apa yang harus kita lakukan? Ya, nanti besok dan lusa kita akan melihat peranannya, maknanya. Nah, sekarang kita melihat dulu fondasinya, dasarnya. Kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena itu perjanjian. Ya, karena itu adalah perjanjian darah sekalian. Nah, tadi dalam kisah pasalnya yang ke-1 tadi dikatakan bahwa menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ya, baca kembali. Ya. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, Ya. sebab Yohanes membaptis dengan air. Ya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan baik, saudaraku sekalian. Kamu perhatikan baik. Kamu akan dibaptis dengan apa? Dengan Roh Kudus. Nah, jadi disinilah saya katakan tadi bahwa peranan Roh Kudus itu, saudaraku sekalian, sangat dalam arti. Ya, saudaraku sekalian. Nah, dalam Kolose tadi itu sunat dikaitkan dengan perjanjian atau baptisan. Sekarang Roma pasalnya yang kedua. Roma pasalnya yang kedua ayat 20, kita mulai di sana. Ayatnya yang ke 28 mulai. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Nah. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ya, terus? Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak Yahudiannya secara jasmani, terus? Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, ya, bukan secara hurufiah. Ya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Secara rohani. Tentu ini saudara saya katakan tadi, ya, bahwa perjanjian ini, saudaraku sekalian, harus merupakan sebuah pengalaman. Ya, pengalaman dari setiap anak-anak Tuhan, ya, bukan hanya sekedar kita bernafaskan Pentakosta, ya, saudaraku sekalian, tetapi harus menjadi pengalaman. Harus menjadi pengalaman. Ya, karena memang aliran gereja sekarang, saudaraku sekalian, khususnya di aliran Lutheran, ya, daerah saudaraku sekalian, aliran Katolik, ya, pecah lagi sehingga muncul aliran Pentakosta, ya, saudaraku sekalian. Nah, karismatik yang tentu saudaraku sekalian ini mengacu kepada sebuah pembaharuan yang dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Nuansanya, saudaraku sekalian, Roh Kudus. Ya, khususnya kita yang gereja yang bernafaskan Pentakosta ini, saudara, ada yang
gereja Injili, saudaraku sekalian. Ya, tapi khususnya kita, ya, organisasi kita. Makanya kita tidak bernaung di PGI. Supaya kita tahu, saudaraku sekalian, kita bukan anggota PGI, tapi kita anggota PGPI. Nafasnya beda, saudaraku sekalian. Supaya bisa organisasi, supaya kita tahu. Ya. Karena aras nasionalnya ada, PGPI, Persekutuan Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta. Nah, kalau PGI, Persatuan Gereja-Gereja Protestan. Nah, tentu ini saya tidak mengupas terlalu jauh itu, tetapi mari kita pahami bahwa kita yang menganut paham ini, harus menjadi pengalaman. Amin, saudara. Harus menjadi pengalaman. Saudara, kita tidak hanya saya katakan tadi hanya retorika biasa, tidak, harus pernah kita alami. Galatia pasalnya kita lihat ya, ayatnya yang ke-15. Galatia 6 ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan, Galatia 6 ayatnya yang ke-15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Itu maksudnya dalam yang rupiah, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ciptaan baru lewat apa? Pekerjaan ruh. Kehidupan kita bisa mengalami ciptaan baru lewat pekerjaan firman, penyucian, pekerjaan Roh Kudus, yang harus menjadi pengalaman kita. Makanya itu sudah katakan menjadi ciptaan baru. Ya, menjadi ciptaan yang baru ini penting. Nah, sekarang bagaimana caranya menjadi ciptaan yang baru? Mungkin hanya lewat percaya bisa menjadi ciptaan baru. Ada proses yang harus kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Nah, coba kita melihat ciptaan baru itu yang mana? 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Roh di situ. Ini etimologi kata supaya kita bisa paham. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus. Perhatikan baik, paham Roh Kudus. Tidak dikatakan di situ siapa yang ada di dalam Yesus. Perhatikan baik, apa maknanya? Kenapa harus Kristus? Ini paham Roh. Kalau Yesus itu penebusan, amin saudara. Yesus itu penebus dosa kita, pendamaian. Tapi manusia kita tidak cukup di situ. Kehidupan kita tidak hanya puas hanya dalam karya penebus. Harus mengalami ciptaan baru, ada amin saudara. Harus mengalami ciptaan baru. Makanya pentingnya di situ Paulus pakai kata Kristus. Kristus. Karena di sini mengandung arti sunat rohani. Mengandung arti perjanjian yang baru. Nah, lanjut. Dari siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Jadi ini, saudaraku sekalian, poin yang harus kita pahami. Ya. Karena ada banyak orang, pemahamannya begitu dangkal dalam kekristenan. Yang penting kita sudah percaya Yesus, selesai sudah. Dia sudah tebus dosa kita. Sampai di situ kan pemahaman kita menjadi orang percaya? Tentu tidak. Ya, kita harus mengalami
Ya, kita harus mengalami lewat penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Di situ dikatakan bahwa, coba kita lihat dulu ayatnya yang ke-17, 2 Korintus 3. 2 Korintus pasal 3. Nah, jadi ciptaan baru, saudaraku sekalian, di dalam Kristus kita ada ciptaan baru. Perhatikan ayat 17. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh. Nah, Tuhan adalah roh, bukan daging. Roh. Terus, Dan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Allah, terus di situ ada kemerdekaan. amin, saudara. Jadi kenapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena saudaraku sekalian, kita agar roh kita, jiwa kita mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan itu penting. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan ini proses. Ini saudaraku sekalian membutuhkan sebuah pergumulan, membutuhkan sebuah hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem? Karena begitu pentingnya itu Roh Kudus bagi murid-murid. 3,5 tahun dididik oleh Tuhan secara langsung. Oke, secara akademisnya mungkin oke, karena 3,5 tahun dididik langsung oleh Tuhan. Wow, guru besar yang mendidik secara langsung. Ya, bukan cuma lewat studi sudah, tapi interaksi langsung 3,5 tahun bersama Tuhan. Bukan hal yang perlu kita sepelekan, enggak, itu luar biasa, tapi tidak cukup. Karena mereka harus. Nah, nanti besok kita akan melihat kenapa. Tadi pemimpin pujian katakan bahwa Tuhan menjanjikan penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Saudara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan sebentar lagi terang ada bersama-sama kamu. Tinggal sesaat lagi terang itu akan bersama-sama dengan kamu. Artinya pribadi Yesus, Tuhan akan berpisah dengan mereka secara fisik. Tetapi penyertaan Tuhan harus termateri dan itu Roh Kudus. Saudara sekalian, di dalam setiap kehidupan kita. Nah, peranan Roh Kudus ini penting dalam diri kita, saudara. Ya, sangat, bukan cuma sangat. Kalau mungkin ada kata di atas sangat, saudara, kamu bisa pakai kata itu. Mutlak. Setiap orang percaya harus mengalami. Rendahkan hati, bersekutu dengan Tuhan, undang dia masuk, bertatalah dalam hati saya. Ya, kuasai kehidupan saya. Ya, kuasai seluruh kehidupan. Tuhan yang ambil alih, yang kendalikan semua, supaya kehidupan kita benar-benar sejalan di dalam kehendak. Ya. Karena ini penting, karena ini perjanjian. Kalau Tuhan sudah menaruh perjanjiannya dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, perjanjian itu mengikatnya. Amin, saudara. Perjanjian itu sifatnya mengikat. Kemanapun kita pergi, saya percaya perlindungan sudah pasti. Amin, saudara. Karena ada tanda perjanjian. Ada tanda perjanjian dalam diri kita. Kemanapun kita pergi. Oleh itu mari, sudah dikasih oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah ini membawa kita untuk semakin sungguh. Besok kita akan melihat kelanjutannya lagi, ya, bahwa pentingnya Roh Kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.
kita siapkan hati sekarang. Kita siapkan hati untuk menyembah Dia. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Mari kita ambil sikap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus adalah kekuatan. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala
memenuhi kami, memulihkan kami Tuhan. Roh membebaskan jiwa kami Tuhan. Roh melepaskan kami. Roh-Mu menolong kami Bapa. Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Kami hanya mau melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Bapa. Tuhan yang berhak atas hidup kami. Engkau yang memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah belas kasih-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu yang akan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Dan tinggal di dalam kami. Umat-Mu yang tidak hadir malam ini, apapun halangan rintangan mereka, kami mohon belas kasih-Mu bagi mereka juga Tuhan. Biarlah mereka juga menikmati kasih Tuhan, menikmati urapan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah besok dan seterusnya Tuhan, kami terus dipenuhi oleh Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Beri kesempatan bagi umat-Mu yang lain untuk mereka bisa hadir. Bawa mereka Tuhan untuk boleh bersama kami menikmati kasih, menikmati hadirat dan kemurahan-Mu Bapa. Mungkin ada umat-Mu yang sakit. Kami berdoa Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan memberi kekuatan. Bahkan umat-Mu yang di luar kota, di mana saja mereka berada, baik Ante John Paga yang ada di Makassar bersama Nare nanti Tuhan, kami berdoa Tuhan yang Kau berkati dalam penyelesaian studi. Tuhan menolong, Tuhan mampukan. Biarlah semuanya boleh berhasil. Nama-Mu yang dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, juga Bapak Deus yang ada di Sorong, dan juga Bapak Erik yang tadi merauke Tuhan menolong berkat, Ibu Benyamin yang ada di Makassar, bahkan yang lain-lain Tuhan dalam tugas pekerjaan di luar kota, di mana saja mereka berada. Kami berdoa Tuhan menjangkau mereka, kasih-Mu menjangkau mereka. Perlindungan Tuhan nyata atas setiap kehidupan mereka. Anak-anak kami Tuhan dalam menuntut ilmu, biarlah Tuhan menolong. Anak kami Leo yang mengikuti tes kepolisian juga Tuhan, kami berdoa. Kami mohon campur tangan-Mu sehingga apa yang dia cita-citakan Tuhan terjawab oleh karena pertolongan dari Tuhan. Manusia kami tidak mampu, tapi kami punya Tuhan yang bisa beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beban pergumulan pribadi lepas pribadi kami, Tuhan tilik semuanya Bapa. Biarlah berkat kasih Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel, Engkau limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kekasih-kekasihnya Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Kembalilah dengan membawa berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
besok jam sore, Sabtu jam 6 sore akan lanjutkan. Malam itu belum ada latihan, nanti besok cuma Sabtu kita latihan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.